Jangan gara-gara kita di masa lalu banyak melakukan dosa menyebabkan kita terhalang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, amarallahu azza wa jalla bi'abdin ilan nar. Allah nanti di hari kiamat menetapkan keputusan kepada seorang hamba setelah diperiksa catatan amalnya, ternyata hamba ini lebih banyak dosanya daripada kebaikannya. Maka sang hamba ini diperintahkan oleh Allah, wahai malaikat, giringlah hamba ini masuk ke dalam neraka. Falamma waqafa ala syafiriha, ketika hamba ini sudah berada di pinggir jurang neraka, iltafatah, dia melihat ke belakang dan dia pun berkata, ama wallahi ya rabbi in kana zanni bikal la husna. Ya Allah, meskipun aku sudah berada di pinggir jurang neraka, aku tetap berprasangka baik kepadamu ya Allah. Adapun aku, engkau putuskan masuk ke dalam neraka itu bukan suatu kejahatan darimu, tapi ini adalah dosa dan kesalahanku sendiri. Aku tetap berprasangka baik kepadamu ya Allah. Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah pun berkata kepada para malaikatnya, rudduhu, kembalikan dia. Kembalikan dia dan antar dia masuk ke dalam surga. Kenapa? Ana inda husni zanni abdi. Aku senantiasa berada pada hal baik yang disangkakan oleh hambaku kepadaku. Makanya jamaah sekalian yang sama berbahagia, yang dinilai terpenting adalah akhir daripada kehidupan kita. Meskipun sepanjang hidup kita lalai, kita jauh dari Allah, tapi yakinkan sebelum Anda dicabut ruhnya, berpisah dari badan Anda, yakinkan bahwa Allah mengampuni dosa Anda. Tetapi tentu hal ini ditanam, tentu hal ini, pemahaman ini harus dikaji dan terus kita tanamkan dalam diri kita, bagaimana senantiasa kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Ibnu Majah, ketika Allah telah selesai menciptakan langit dan bumi dan semua makhluk, lamma qadallahu al-khalqah kataba kitaban fahuwa indahu fawqa arsyihi. Allah menetapkan suatu ketetapan, Allah tuliskan hal itu di sisinya, di arsy-Nya. Apa bunyinya? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku lebih dahulu daripada murkaku. Ampunannya Allah, kasih sayangnya Allah lebih besar daripada murkanya Allah. Maka jangan kita menghalangi diri kita sendiri untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam diciptakan langsung dengan dirinya Allah. Ditiupkan ruh ke dalam dirinya, diusir dari surga. Tapi Nabi Adam mengetahui bahwa rahmatnya Allah lebih besar daripada murkanya. Meskipun beliau diusir dari surga, tidak ada lagi kemarahan yang lebih besar daripada pelanggaran yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam. Tapi Nabi Adam tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi, beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah azza wa jalla, ana inda zanni abdi bi. Saya tergantung prasangka hambaku kepadaku. In zanna khairan falahu wa in zanna syarran falahu.
Aku bagaimana prasangka hambaku kepadaku? Kalau dia berprasangka baik kepada aku, maka akan aku berikan kepadanya. Jikalau dia berprasangka buruk, maka aku pun akan memberikannya kepadanya. Abu Ja'far Muhammad bin Ali, beliau berkata, antum ahlul Iraqi taquluna arja ayatin fi kitabillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Abu Ja'far Muhammad bin Ali berkata, wahai penduduk Irak, kalian berkata bahwa ayat yang penuh harapan, ayat yang paling menjanjikan kasih sayangnya Allah di dalam Al-Quran adalah ayat yang berbunyi, Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang hidupnya banyak maksiat, banyak kedurhakaan. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Jangan gara-gara kita di masa lalu banyak melakukan dosa menyebabkan kita terhalang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu kata Abu Ja'far bin Ali. Beliau menyampaikan hal itu kepada penduduk Irak. Inilah ayat yang menurut kalian yang paling penuh dengan harapan. Adapun kami min ahlil bait naqulu, kami berpendapat, kata Abu Ja'far Muhammad bin Ali, arja ayatin fi kitabillah, ayat yang penuh harapan menjanjikan kasih sayang ampunan Allah adalah wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ayat yang berbunyi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh Tuhanmu akan memberikan kepadamu wahai Muhammad apapun yang membuatmu ridha. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yarda Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan pernah ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahidun min ummatihi dakhalan nara, satu orang pun dari umatnya masuk neraka, maka Nabi tidak akan pernah ridha. Sementara Allah mengatakan apapun yang membuatmu ridha akan kami berikan kepadamu wahai Muhammad. Muhammad tentu dia tidak bahagia, tidak senang, tidak nyaman kalau ada seorang pun umatnya yang masuk ke dalam neraka. Maka tugas kita memastikan diri kita sebagai umat Rasulullah yang sebenar-benarnya, umat Rasulullah yang betul-betul ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah seorang orang tua yang bijaksana. Orang tua yang bijaksana ini kemanapun dia pergi, dia selalu membawa sebotol air putih di dalam botol, dan dia membawa 2 gelas. Kemana-mana dia pergi, setiap hari dia tidak pernah berpisah dengan botol minuman dan air yang ada di dalamnya, dan dia membawa 2 gelas. Karena ini sudah menjadi kebiasaannya bertahun-tahun, orang pun bertanya kepada orang tua yang bijaksana ini, wahai Tuan, apa tujuannya Anda kemana-mana membawa botol dan 2 gelas air, 2 gelas untuk dipakai minum? Dia mengatakan, botol ini ibaratnya adalah hidup yang Allah berikan kepada kita. Air yang ada di dalam botol itu adalah kehidupan kita.
Adapun gelas adalah hidup kita sendiri. Maka hidup kita harus selalu diisi dengan hal-hal baik, hal-hal positif, cinta dan kasih sayang, supaya hidup kita ini berbahagia. Jangan biarkan hidupmu berlalu tanpa ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai positif. Isi terus gelasmu dengan berbagi kasih sayang, cinta dan kepedulian kepada sesama. Maka gelas yang kedua, berikan air itu kepada orang lain ketika gelasmu sudah terisi dengan penuh. Akhirnya orang pun mengambil pelajaran bahwa kenapa orang tidak bahagia, karena gelasnya tidak pernah dia isi dengan hal-hal positif. Kisah yang lain, ada seorang guru yang suatu ketika dia dikunjungi oleh murid-muridnya yang sudah lama selesai belajar di tempatnya. Murid ini datang beramai-ramai, para alumni datang menziarahi gurunya, bersilaturahim. Berbagai macam profesinya, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi petani, nelayan, dan lain sebagainya. Mereka pun bercerita satu persatu, wah alhamdulillah setelah selesai belajar di pondok ini, di sekolah ini, saya sudah punya pekerjaan sebagai pegawai negeri. Yang lainnya mengatakan saya pengusaha, saya pedagang dan seterusnya. Setelah lama berbincang, sang guru mengeluarkan minuman. Beliau membawa ceret dan beberapa gelas. Yang gelas ini terdiri dari berbagai macam bentuk. Ada yang terbuat dari gelas, ada yang terbuat dari kaca, ada yang terbuat dari tanah liat, bahkan ada yang dari plastik. Para murid ini pun mengambil satu persatu gelas itu. Tentu yang dia ambil seperti halnya kita. Gelas yang bagus, yang dari kaca, yang dari tanah liat, yang indah, ada ukirannya. Tidak ada yang ambil gelas plastik atau yang bentuknya kurang menarik. Maka sang guru pun berkata, wahai para muridku, inilah penyebab kenapa hidup kita ini selalu penuh dengan masalah. Kenapa hidup kita ini selalu terasa tidak bahagia. Kenapa? Karena kita fokus pada gelasnya, kita tidak fokus pada airnya. Kita sibuk kepada pekerjaannya apa, mobilnya apa, rumahnya bagaimana, pakaiannya bagaimana, sandalnya apa, merek bajunya apa. Padahal yang kita butuhkan bukan itu. Yang kita butuhkan adalah airnya. Gelas itu tidak merubah kualitas air yang dituangkan dari teko atau dari ceret itu. Tapi karena kita sibuk dengan gelas kacanya, dengan keramiknya, dengan model-modelnya, akhirnya apa? Kita tidak pernah merasa bahagia. Ada orang sepanjang hidupnya dia tidak bahagia. Kenapa? Karena dia tidak bisa lolos jadi PNS. Ada orang tidak bahagia karena dia berdagang selalu gagal. Ada orang tidak bahagia karena dia merasa petani itu pekerjaan rendahan. Ada orang merasa tidak bahagia karena dia tidak sukses dalam rencana-rencananya. Padahal hidup ini diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita isi dengan kebahagiaan-kebahagiaan. Bukankah Rasulullah mencontohkan? Rasulullah mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah surgaku. Rumahnya Nabi tanah liat, rumahnya Nabi pelepah kurma. Bukan lantai keramik,
bukan marmer, bukan rumah mewah yang bertingkat, yang palponnya mengkilau dan seterusnya, full AC dan seterusnya. Tapi Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumah kita lebih mewah daripada rumahnya Nabi, pakaian kita lebih mewah daripada pakaiannya Nabi. Tapi kita tidak mampu mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa? Karena kita sibuk dengan gelasnya, tapi bukan dengan isi gelasnya. Maka dengan berharap rahmat Allah selalu ada, dibagikan kapanpun, dimanapun. Tergantung kita bagaimana menilai bahwa rahmat Allah itu tidak semata-mata rezeki, tapi bagaimana kita diberi pemahaman untuk memaknai hidup kita agar hidup kita lebih bernilai dan berkualitas.